selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Marsintia Faskarila Pangandaheng, NIM PPG 1232320103. Dan saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2 jurusan Fisika di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Dan hari ini, tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran uji kinerja. Demikian, terima kasih. Iya, selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Iya, apa kabar Siang, hari Ibu. ini? Baik, Ibu. Baik. Baik ya, iya, puji Tuhan, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik ya, sehat semua. Kita bersyukur sekalipun dalam pembelajaran daring, tetapi kita masih tetap bisa berjumpa, masih tetap bisa belajar. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran di siang hari ini, kita akan awali dengan doa. Ibu minta salah seorang siswa dapat memimpin doa mengawali pembelajaran di siang hari ini. Disilakan. Baiklah, sebelum kita memulaikan kegiatan belajar mengajar kita, itu kita awali dengan berdoa. Izinkan saya membawakan doa sesuai agama dan keyakinan saya, yaitu Islam. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Syafia. Ya, anak-anakku, saat ini Ibu akan bagikan link daftar hadir yang akan kalian isi sebagai bukti bahwa kalian ada dan aktif dalam pembelajaran hari ini. Ibu akan bagikannya melalui chat pada Zoom meeting ini. Sudah, Ibu. Sudah? Oke, baik. Apakah suara Ibu jelas kedengaran? Oke, baik. Nah, anak-anakku, untuk memotivasi kita mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu mengutip kutipan dari seorang Albert Einstein bahwa orang yang tidak pernah berbuat salah adalah orang yang tidak pernah melakukan sesuatu. Nah, anak-anakku, di sini Ibu harap kalian dalam pembelajaran hari ini tidak takut salah, karena biasanya kalau Ibu perhatikan malu untuk menyampaikan pendapat karena takut salah. Dan jika memang ada kesalahan, kita sama-sama meluruskan. Karena di sini kita prosesnya adalah proses belajar menuju sesuatu yang lebih baik. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Ibu lanjut, ini Ibu mau bertanya. Siapa yang masih ingat dengan materi pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Ibu. Iya. Transfisis parabola dan permasalahan gerak parabola yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, benar sekali. Nah, anak-anakku, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Ibu harap kalian dapat memperhatikannya dengan baik. Setelah Ibu menampilkan video ini, akan ada 2 pertanyaan yang akan kalian jawab. Jadi, sekali lagi, silakan dapat memperhatikan video ini dengan baik. Walcott. What a big throw. Ya, Goodness me, Walcott, where on earth has he got that ini from? merupakan video lomba lempar lembing. 90 meters and 16 centimeters. And welcome to Lempar lembing ini merupakan salah satu contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Ini pelempar lembing yang kedua, itu jarak yang dia capai. Ini pelempar yang ketiga. Tadi itu video adalah atlet lempar lembing. Iya, atlet lempar lembing. Ya, anak-anak. Jadi Ibu akan berikan 2 pertanyaan menggunakan Mentimeter. Jadi linknya Ibu akan bagikan kepada kalian di chat di Zoom ini. Silakan kalian isi
Silakan kalian jawab dan jawabannya dikirim, nanti sebentar Ibu akan tunjukkan hasil dari jawaban kalian. Sudah? Ada yang sudah? Ya, silakan diisi kodenya. Jika sudah, di sana kalian akan menemukan pertanyaan. Silakan langsung dijawab pertanyaannya, dipilih jawaban yang mana, terus dikirim. Iya, sudah ada satu orang yang menjawab. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Ibu cek ini sudah semua. Sudah mengisi dan memilih jawabannya di Mentimeter. Ini dia. Untuk jawaban nomor 1 tadi. Kemudian kalau untuk yang kedua, di jawaban yang semuanya ternyata memilih jika lembing diganti dengan benda lain yang masanya berbeda, kemudian dilempar dengan gaya yang sama, bagaimana jangkauan maksimumnya? Ternyata semuanya memilih berubah. Nah, anak-anakku, nanti kita akan buktikan juga dalam pembelajaran hari ini. Dan untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu untuk tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk kompetensi dasar dan juga indikatornya, untuk KD-nya mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisisnya. Dan untuk IPK-nya melakukan percobaan tentang gerak parabola melalui media PET, menyajikan data hasil percobaan gerak parabola beserta makna fisisnya. Bola ini juga dikenal dengan gerak peluru. Lemparan bola, bola yang ditendang, peluru yang ditembakkan dari senapan, atlet yang melakukan lompat jauh atau lompat tinggi, merupakan contoh gerak parabola. Dan juga tadi lewat video kita juga belajar bahwa contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari adalah lempar lembing. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan menggunakan media PET untuk kita belajar bersama. Jadi sekalipun pembelajaran daring, tetapi kita dapat melakukan percobaan sederhana. Sekalipun kita tidak masuk dalam laboratorium di sekolah seperti tahun lalu, tetapi hari ini kita dapat menggunakan laboratorium maya, dan dalam hal ini kita menggunakan simulasi PET untuk dapat melakukan percobaan sederhana tentang gerak parabola. Untuk percobaan yang pertama, kita menggunakan 3 sudut 40 derajat, 45 derajat, dan juga 50 derajat. Dan untuk yang kedua, kita ubah kecepatan awalnya dari 14 meter per sekon, 16 meter per sekon, dan juga 19 meter per sekon. Dan untuk percobaan ketiga, kita menggunakan pumpkin, golf ball, dan juga cannonball. Langkah pertama, kita turunkan ketinggian meriam ini menjadi 0. Nah, kita perhatikan untuk LKPD-nya. LKPD yang pertama kita akan menyelidiki pengaruh sudut elevasi terhadap ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan juga waktu tempuh benda. Jadi di sana diminta pertama kecepatan awalnya adalah, coba lihat di LKPD, 15 meter per sekon. Kemudian untuk sudut yang pertama adalah sudut 40 derajat. Seperti ini, jadi kita arahkan meriam ini seperti ini untuk dapat menemukan sudut yang ditentukan. Nah, yang pertama adalah 40 derajat. Kita tembakkan seperti ini. Kita gunakan ini untuk dapat mengukur ketinggian maksimumnya. Nah, lihat pada bagian height di sini. Jadi untuk kecepatan awal 15 meter per sekon dengan sudut 40 derajat, untuk ketinggian maksimumnya adalah 4, coba dilihat. 4,74 meter. Silakan ditulis, dicatat pada tabel. Untuk tabel 1 ini. Jarak maksimumnya adalah, silakan dibaca. 22,59 meter. Silakan dicatat dengan waktu tempuh adalah 1,97 sekon. Iya, 1,97 sekon. Selanjutnya adalah sudut 45 derajat. Kita atur seperti ini, kita tembakkan lagi dengan kecepatan awal yang sama. Terjadi lintasan seperti itu, kita hitung lagi.
Ini dia untuk ketinggian maksimumnya, yaitu 5,73 meter. Iya. Jarak maksimumnya yaitu 22,94 meter. 94 meter dengan waktu tempuh 2,16 sekon. Iya, 2,16 sekon. Selanjutnya, silakan dicatat 2,16 sekon. Selanjutnya kita ubah lagi sudut 50 derajat. Kita tembakkan seperti ini. Iya, ternyata terjadi lintasan seperti ini. Ini dia untuk ketinggian maksimumnya yaitu 6,73 meter. 3 meter. Silakan dicatat. Nah, untuk jarak terjauhnya atau jarak maksimumnya ternyata sama dengan pada saat 40 derajat tadi. Yaitu silakan dibaca 22,59 meter. Dengan waktu 2,34 sekon. Kita lanjutkan dulu untuk percobaan yang kedua, menyelidiki pengaruh kecepatan awal terhadap ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan juga waktu tempuhnya. Di situ diminta kita untuk dapat membentuk sudut 45 derajat dari meriamnya, kemudian yang pertama kecepatan awalnya yaitu 14 meter per sekon. Jadi seperti ini kita tembakkan lagi seperti tadi. Ini dia lintasannya. Silakan siap-siap dapat mengisi tabel yang kedua. Ini dia untuk ketinggian maksimumnya. Pada kecepatan awal 14 meter per sekon dengan sudut 45 derajat. Ini dia ketinggian maksimumnya yaitu 4,99 meter. Silakan dicatat dengan jarak maksimumnya yaitu 19,98 meter dan juga waktu tempuhnya adalah 2,02 sekon. 02 sekon. Iya, sudah dicatat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, lanjut. Sudah, Ibu. Diminta adalah kecepatan awalnya, sudutnya tetap 45, kecepatan awalnya 16 meter per sekon. Kita tembakkan seperti ini. Ini dia lintasannya, kita ukur lagi. Ini ketinggian maksimumnya yaitu 6,52 meter. 6,52 meter. Dengan jarak maksimumnya yaitu 26,1 meter dengan waktu 2,31 sekon. 2,31 sekon. Silakan dicatat. Sudah? Sudah ya? Sudah. Oke, Sudah, Bu. sekarang yang terakhir diminta kita untuk menggantikan kecepatan awalnya menjadi 19 meter per sekon. Kita tembakkan lagi seperti ini. Ini dia lintasannya. Kita ukur ketinggian maksimumnya di sini, yaitu 9,2 meter. Iya, 2 meter. benar. Silakan dicatat ketinggian maksimumnya 9,2 meter. Selanjutnya ini, Ibu perkecil biar kelihatan. Untuk jarak maksimumnya yaitu 36,8 meter. Iya. Dengan waktu tempuh 2,74 sekon. sekon. Iya, benar sekali. Masih ada waktu, mungkin kita lanjut dulu ke percobaan yang ketiga. Kita reload dulu, kita hapus seperti ini. Nah, yang ketiga kita akan
melihat atau menyelidiki pengaruh massa terhadap ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan juga waktu tempuh. Nah, di sana kita diminta mengatur kecepatan awalnya pada 15 meter per sekon sesuai dengan LKPD dengan sudut 45 derajat. Nah, yang pertama kita menggunakan massa benda 5 kg, yaitu benda pumpkin, jenis bendanya. Jadi di sini kita gunakan pumpkin. Masanya ini 5 kg. Nah, kita tembakkan dengan kecepatan awal 15 meter per sekon dengan sudut elevasi 45 derajat. Kita tembakkan seperti ini. Ini dia lintasannya. Ketinggian maksimumnya yaitu, ketinggian maksimumnya yaitu 5, Yuliana masih mute. Iya. Ketinggian maksimumnya yaitu 5,73 meter. ya 5,73 meter dengan jarak maksimumnya yaitu 22,94 meter dengan waktunya yaitu 2,16 sekon. Iya benar. Nah, itu sudah bisa dicatat? Waktunya 2,16, jarak maksimumnya 22,94. Itu untuk jenis benda pumpkin. Nah, sekarang kita diminta untuk mengganti dengan bola golf atau golf ball seperti ini. Sudah kita ganti dengan massa 0 lebih kecil, 0,05 kg. Kita tembakkan lagi. Iya, ternyata terjadi lintasan yang sama, otomatis ketinggian maksimumnya, jarak maksimumnya, dan juga waktu tempuhnya sama. Sekarang kita coba lagi yang lebih besar masanya, yaitu cannonball. 17,6 kg. Kita tembakkan lagi. Iya, lintasannya juga sama, berarti hasil pengamatannya juga sama seperti yang tadi. Oke. Kita akan berdiskusi kelompok. Sore Ibu jelas ya? Jelas, Ibu. Iya. Nah, kita akan masuk dalam, ya, makasih Priscilla. Kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Nah, diskusi ini seperti pada minggu lalu, kita lakukan melalui WhatsApp group, mengingat jaringan di tempat kita yang kurang stabil. Kadang-kadang anak-anak masih ada beberapa yang suka terpental ketika dalam pembelajaran Zoom meeting ini. Jadi kita akan diskusi kelompok pada WhatsApp group dengan kelompok yang telah Ibu bagikan. Dan ingat Ibu juga sudah tergabung di sana untuk memantau keaktifan kalian dalam diskusi kelompok. Jadi Ibu harap sekali lagi semuanya aktif dalam diskusi kelompok. Nah, untuk diskusi hari ini waktunya adalah 20 menit. Silakan masing-masing kelompok dapat bekerja sama dengan baik, menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Dan Ibu harap juga sebentar, tepat 20 menit kita kembali lagi ke Zoom meeting untuk dapat mempresentasikan hasil dari diskusi dari masing-masing kelompok. Bisa mengerti anak-anak sampai di sini? Bisa, Ibu. Bisa ya? Jadi sekali lagi kerjasamalah dengan baik. Silakan buka LKPD-nya dan dijawab soal-soalnya. Oke, silakan untuk dapat bekerja kelompok. Selamat bekerja, tetap semangat. Ibu akhiri dulu Zoom-nya, 20 menit kemudian kita bertemu pada Zoom meeting ini lagi. Jadi kita menggunakan link yang sama. Bisa ya semua? Bisa, Ibu. Oke, Bisa, Ibu. selamat bekerja kelompok, selamat berdiskusi. Silakan mulai diskusinya anak-anakku. Ingat waktunya 20 menit ya. Baik, Ibu. Oke, teman-teman, kita mulai dari nomor 1 ya. Untuk jawaban nomor 1 dipengaruhi oleh ketinggian maksimum dan waktu tempuh. Untuk jawaban nomor 2 dipengaruhi oleh ketinggian maksimum dan jarak maksimum. Iya, ayo silakan dilanjutkan diskusinya. Waktunya tidak lama lagi ya. Kita akan kembali ke Zoom. Untuk jawaban nomor 3, di sini tidak ada yang dipengaruhi karena hasilnya sama. Ya, silakan.
Silakan mulai diskusi anak-anakku. Ingat waktunya 20 menit ya. Iya, Bu. Ya, Ibu. Teman-teman, ini data hasil percobaan tadi ya. Teman-teman, berdasarkan pertanyaan pada percobaan nomor 1, besaran yang dipengaruhi adalah semua besaran terkecuali jarak maksimum pada sudut elevasi 40 derajat dan 50 derajat. Kalau ada masukan dari teman-teman lain, dipersilakan. Iya, bagus sekali diskusinya. Silakan dilanjutkan lagi sampai dengan kesimpulan. Sebentar lagi kita akan kembali ke Zoom, anak-anakku. Ya, Ibu. Teman-teman, berdasarkan pertanyaan pada percobaan nomor 2, besaran yang dipengaruhi adalah semua besaran. Apa jika ada tanggapan dari teman-teman sekalian, dipersilakan. Kalau menurut saya, jawaban dari Yuliana sudah bagus. Saya setuju dengan jawaban Yuliana. Teman-teman, percobaan pada nomor 3, besaran yang dipengaruhi dalam tabel tersebut tidak ada karena semuanya sama. Jika ada tanggapan atau tambahan dari teman-teman, dipersilakan. Iya, selamat datang lagi di Zoom, anak-anakku. Bagaimana proses diskusinya tadi? Lancar? Lancar, Ibu. Lancar, iya. Berdasarkan pengamatan Ibu juga, ketika berada di kelompok kalian masing-masing, di sana diskusinya berjalan baik dan lancar. Nah, saat ini anak-anakku merupakan waktu untuk kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi ada 2 kelompok, Ibu akan persilakan terlebih dahulu kelompok 1 dapat menyampaikan hasil diskusinya. Disilakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Baiklah, saya menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pertanyaan berdasarkan data hasil pengamatan tersebut, besaran apa saja yang dipengaruhi oleh perubahan sudut elevasi. Jawabannya adalah dipengaruhi oleh ketinggian maksimum dan waktu tempuh. Terima kasih. Nomor 2, berdasarkan data hasil pengamatan tersebut, besaran apa saja yang dipengaruhi oleh perubahan kecepatan awal? Jawabannya, dipengaruhi oleh ketinggian maksimum dan jarak maksimum. Nomor 3, berdasarkan data hasil pengamatan tersebut, besaran apa saja yang dipengaruhi oleh perubahan massa benda? Untuk jawaban nomor 3, di sini tidak ada yang dipengaruhi karena hasilnya sama. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan 1. Faktor apa saja yang mempengaruhi besaran, tinggi maksimum, jarak terjauh, dan waktu tempuh pada benda yang bergerak parabola? Jawabannya, dipengaruhi oleh perubahan sudut elevasi. 2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut? Jawabannya, semakin besar sudut, semakin jauh lintasannya. Terima kasih. Iya, terima kasih kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Tepuk tangan semua untuk kelompok 1. Iya, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 2 untuk hasil dari kelompok 1 tadi? Ibu persilakan. Adakah tanggapan?
Adakah tanggapan untuk kelompok 1 dari kelompok 2? Tidak, Bu. Bagaimana Yuliana? Tidak. Tidak. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut ke kelompok 2. Dipersilakan kelompok 2. Terima kasih untuk kesempatan. Saya akan bacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Nomor 1, berdasarkan data hasil pengamatan tersebut, besaran apa saja yang mempengaruhi oleh perubahan sudut evaluasi? Jawabannya yang dipengaruhi adalah semua besaran terkecuali sudut evaluasi jarak 40 derajat dan 50 derajat. Nomor 2, berdasarkan data hasil pengamatan tersebut, besaran apa saja yang mempengaruhi oleh perubahan kecepatan awal? Jawabannya, besaran yang mempengaruhi adalah semua besaran. Nomor 3, berdasarkan data hasil pengamatan tersebut, besaran apa saja yang dipengaruhi oleh perubahan massa benda? Jawabannya, dalam tabel nomor 3, tidak ada besaran yang dipengaruhi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam 3 tabel tersebut, yang pertama, A. Faktor apa yang mempengaruhi besaran tinggi maksimum, jarak terjauh, dan waktu tempuh pada benda yang bergerak parabola? Yang mempengaruhi adalah pada tabel 1 dan 2. B. Bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut? Jawabannya, semua besaran sudut. Semakin besar sudut, maka semakin besar pula jarak lintasan yang ditempuh. Terima kasih. Jika ada tanggapan dari teman-teman, dipersilakan. Iya, terima kasih kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 2. Iya, mana tepuk tangannya untuk kelompok 2? Iya, ternyata ada yang menggunakan tepuk tangan dari Zoom ya. Iya, luar biasa, pakai reaction. Iya, anak-anakku, terima kasih untuk kedua kelompok yang sudah mempresentasikan. Menyambung apa yang disampaikan Yuliana tadi. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari kelompok 1 untuk presentasi dari kelompok 2? Tidak, Ibu. Ada, Ci. Ada? Ada atau tidak ada? Mohon maaf, tadi kurang jelas di Ibu. Ada. Tidak, Ibu. Ada, Ibu. Oh iya. Baik. Tidak ada ya? Kalau Ibu tidak salah dengar, mohon maaf. Hanya Oh iya, ada? mengoreksi sedikit, Ibu. Iya, silakan Novianti mengoreksi sedikit. Silakan. Bukan sudut evaluasi, tapi sudut elevasi. Iya, benar sekali. Terima kasih untuk Novianti dan Putri. Benar tadi Yuliana sempat mengatakan bahwa sudut evaluasi. Sekali lagi, yang benar adalah sudut elevasi. Nah, anak-anakku, kinerja yang baik dari kalian semua. Dan saat ini Ibu akan meluruskan beberapa hal, bahkan memberikan materi penguatan dari pembelajaran kita hari ini. Sehingga kalian dapat menilai nanti dan dapat melihat, oh ternyata di bagian ini tadi kelompok kami masih kurang. Untuk simulasi yang pertama tadi, yaitu untuk menyelidiki pengaruh sudut elevasi terhadap ketinggian, jarak maksimum, dan juga waktu tempuh. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, dengan kecepatan awal 15 meter per sekon dan sudutnya diubah-ubah, kita mendapatkan hasil pengamatan seperti ini. Dan ingat seperti yang Ibu katakan pada minggu lalu bahwa untuk gerak parabola ini gesekan udaranya kita abaikan. Nah, anak-anak, untuk pada bagian kita menyelidiki pengaruh sudut elevasi terhadap ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh. Di sini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika pada saat sudut 40 derajat dan sudut 50 derajat ternyata jarak maksimumnya itu sama. Kenapa sama? Ternyata sudut elevasi dengan jumlah 90 derajat menghasilkan jarak maksimum yang sama. Jadi kalau 40 tambah 50 kan 90 derajat. Jadi untuk
jumlah sudut elevasi sebesar 90 derajat, maka kita akan temukan jarak maksimumnya sama. Walaupun ketinggian dan juga waktu tempuhnya itu berbeda, tetapi jarak maksimum yang ditempuh oleh benda tersebut itu sama. Dan perlu diketahui bahwa untuk sudut elevasi 45 derajat itu menghasilkan jarak maksimum yang paling besar. Jadi jarak maksimum yang paling besar terjadi pada sudut 45 derajat. Dan kemudian semakin besar sudut elevasi, maka semakin besar ketinggian maksimum dan waktu tempuh. Dapat dilihat di sini, semakin besar ini kan dari 40 sampai 50, ketinggian maksimumnya semakin naik dari 4,74 sampai dengan 6,73. Begitu juga dengan waktu tempuhnya. Semakin besar sudutnya, di sini waktu tempuhnya semakin besar pula, yaitu dari 1,97 sekon sampai dengan 2,34 sekon. Berdasarkan soal pada LKPD tadi, bahwa Enci baca soalnya, berdasarkan data hasil pengamatan tersebut, besaran apa saja yang dipengaruhi oleh perubahan sudut elevasi. Jadi besaran yang dipengaruhi oleh perubahan sudut elevasi yaitu ketiganya, yaitu ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan juga waktu tempuh. Untuk percobaan yang kedua, menyelidiki pengaruh kecepatan awal terhadap ketinggian dan jarak maksimum serta waktu tempuh benda. Nah, di sana kita menggunakan variasi 14 meter per sekon, 16 meter per sekon, dan 19 meter per sekon, sehingga ditemukan data hasil percobaan seperti ini. Jadi dengan sudut elevasi 45 derajat dan gesekan udara diabaikan, maka ditemukan hasil pengamatan seperti ini. Jadi dapat kita amati bahwa semakin besar kecepatan awal, maka semakin besar ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuhnya. Ya, sekali lagi untuk kecepatan awal dari 14 sampai 19 di sini kita dapat melihat untuk ketinggian maksimumnya semakin besar dari 4,99 sampai 9,2, begitu juga dengan jarak maksimum semakin besar dan juga waktu tempuhnya. Jadi sudah benar apa yang dikatakan oleh anak-anakku sekalian dari dua kelompok tadi, bahwa untuk tabel 2 semuanya mempengaruhi, yaitu ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh. Untuk simulasi yang ketiga, yaitu menyelidiki pengaruh massa benda terhadap ketinggian, jarak maksimum, dan juga waktu tempuhnya. Di sana kita menggunakan 3 jenis benda, yaitu pumpkin, golf ball, dan juga cannonball. Nah, didapati hasil pengamatan seperti ini, pumpkin dengan massa 5 kilo, golf ball dengan massa 0,05 kg, cannonball dengan massa 17,6 kg, ternyata membentuk ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan juga waktu tempuh yang sama. Artinya, massa benda tidak mempengaruhi ketinggian, jarak maksimum, dan waktu yang ditempuh benda. Boleh sampai di sini sudah betul tadi apa yang dijawab oleh anak-anakku sekalian untuk pertanyaan nomor 3 dan juga pengambilan kesimpulan yang tadi. Nah, ini berhubungan dengan tes awal tadi yang Ibu berikan, bahwa ketika benda lembing itu diganti dengan benda yang lain dan diberikan gaya yang sama, apakah lintasannya, ketinggian maksimumnya, jarak maksimumnya itu berubah atau tidak? Ternyata semua menjawab berubah. Nah, kita dapat buktikan hari ini dalam percobaan tadi, ternyata ketika diganti, ternyata dia tetap sama karena massa tidak mempengaruhi. Terima kasih, sudah baik tadi presentasinya dari kelompok-kelompok, sudah dapat menjawab LKPD, bahkan sudah dapat menyelesaikan tepat waktu. Baik anak-anak, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ada, Ibu. Oh iya, silakan. Pertanyaannya, Ibu tadi kan katanya 90 derajat akan menghasilkan maksimum yang sama. Maksimum apa? Berarti, oh ya, jarak maksimum maksudnya ya. Jarak, iya, Ibu. Iya. Berarti kalau 70 derajat dan 20 akan menghasilkan jarak maksimumnya yang sama? Oh iya, benar.
Grace ya. Iya Grace, benar. Jadi kalau sudut yang jumlahnya 90 derajat, dia akan menghasilkan jarak maksimum yang sama. Tadi sudah terbukti lewat sudut 50 derajat dan juga 40 derajat. Jadi kalau sudut 70 dengan 20 juga akan menghasilkan jarak maksimum yang sama. Iya, baik. Kalau begitu Ibu minta dulu satu orang untuk dapat merefleksikan pembelajaran hari ini. Siapa yang akan mewakili? Untuk iya, silakan Priscilla. Saya Bu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada saat ini saya akan memberikan refleksi pembelajaran. Dari pembelajaran tadi, saya termasuk teman-teman mendapat pengetahuan tentang simulasi PET. Kita semua bisa tahu bahwa faktor apa saja yang dapat dipengaruhi jika sudut elevasinya dirubah, yaitu ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh. Semakin besar kecepatan awal, maka semakin besar ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh. Dan massa benda tidak mempengaruhi ketinggian dan jarak maksimum yang ditempuh benda. Terima kasih. Iya, terima kasih luar biasa. Terima kasih Priscilla. Tepuk tangan dulu untuk Priscilla. Sudah memberikan refleksi pembelajaran di siang hari ini. Iya, terima kasih anak-anakku sudah aktif dalam pembelajaran dari awal sampai dengan saat ini. Kita akan sebentar lagi akan mengakhiri pembelajaran dan ada informasi untuk kita sekalian bahwa akan ada evaluasi untuk pembelajaran gerak parabola ini dan akan Ibu bagikan linknya untuk kalian kerjakan nanti. Dan kemudian ada juga tugas untuk kalian lakukan di rumah, yaitu percobaan sederhana yang ada di LKPD. Nanti dicek di sana dan hasilnya akan dibuat video dan kalian upload dalam media sosial kalian dan linknya dikirim ke Ibu untuk Ibu dapat memeriksanya. Dan jika memang ketika melaksanakannya ada pertanyaan atau ada hambatan, bisa konsultasi dengan Ibu melalui WA pribadi Ibu. Bisa langsung chat ke Ibu. Ya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat belajar walaupun di rumah. Nah, kita akan tutup pembelajaran kita dengan doa. Ibu minta salah seorang siswa dapat memimpin doa tutup pembelajaran di siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di sini, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan di hari ini kami boleh melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kiranya kasih setiamu selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan yang berdoa mengucap syukur padamu. Amin. Amin. Terima kasih banyak Krisnawati. Iya, anak-anakku tetap semangat belajar, jangan kasih kendor, harus punya motivasi yang lebih lagi untuk terus berkarya dan jadi anak-anak kebanggaan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Siang Ibu. Ibu akhiri Zoom-nya ya. Iya.